datang di Iyain Podcast. Di sesi Capruk Time, ngecapruk bareng Yani dan Intan. Episode 6. Gimana? Apa kabar? Apa kabar guys? Sehat-sehat? Harus sehat-sehat. Sehat. Cuaca hari ini terpantau Sedikit mendung dan menyenangkan. sedikit cerah. Seperti hati kita, anjay. Gimana tuh? Ya cerah, ceria. Di hari Minggu ini kita tag hari Minggu. Insya Allah juga tayang hari Minggu seperti biasa. Kalau udah tayang hari Minggu ya hari Senin. Iya, begitulah. Gimana weekendnya? Weekend ya sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Libur besok hari Senin. Besok hari Senin guys, jangan lupa yang kerja semangat kerja. Yang di rumah semangat di rumahnya. Lanjutkanlah rebahannya. Ya begitulah. Gimana nih kemarin episode 5 ngebahas tentang dewasa ya. Tentang dewasa yang kita rasakan. True story yang kita rasakan. Semoga itu menemani bisa menemani kalian. Dan sekarang di episode 6 ini kita masih berdua. Kita masih berdua dengan dengan membawakan judul kumanya dengan tema apa tema ya? kita hari ini adalah HTS. Apa itu HTS? Hubungan tanpa status. Emang masih ada ya yang HTS-an guys? Siapa yang HTS-an? Kamu? Tidak. Tapi menurut Anda kan HTS itu berarti pernah melewati masa pendekatan dulu kan? PDKT dulu lah gitu ya? Kenal dekat. Terus HTS? HTS iya, nggak ada hubungan, nama hubungannya tuh nggak ada. Teman enggak. HTS berarti kan teman enggak, pacaran enggak, ya? Sahabatan enggak. Iya, jadi gimana? Jadi gimana? Coba kalau HTS jelaskan apa itu HTS menurut kalian gitu. Bagaimana? Ya kalau menurut aku mah kan emang ya udah jalanin. Dengan prinsip jalanin aja dulu. Iya. Menurutnya gitu. Tanpa kejelasan. Iya, tanpa kejelasan. Terus menurut ente PDKT paling lama menurut kamu untuk kayak oke, ini udah lama mau lanjut hubungan serius kayak pacaran atau udah nyari yang lain atau kayak udahlah kita temenan lagi aja atau gimana? Ya PDKT tuh menurut aku mah maksimalnya tuh setahun. Anjir. Lama. Lama banget. Enggak. PDKT setahun anjir. Harus memastikan. Lama. Enggak ya enggak segitu juga sih ya, itu bahkan tergantung orang. Iya, tergantung orangnya. Jadi sama Yani PDKT yang setahun mah gak masalah guys. Kalau ya Robi, ya begitu ya. Kalau aku mentok-mentok 3 bulan. Mentok-mentok 3 bulan. Kalau 3 bulan kayak ini gak ada progres gitu teh di antara kayak udah ketahuan saling suka tapi gak ada progres untuk ada menyatakan kayak udah di kode-kode tetep aja enggak masuk tuh kayak oke. Kayaknya enggak gitu karena apa ya Bu, aku orang tipikalnya yang harus pasti kayak mau pacaran mau enggak ya enggak gitu teh, mau temenan ya temenan gitu teh, sahabatan ya sahabatan. Kayak kalau gak jelas tuh udah ya gitu. Males gitu tuh, umur segini mah udah males HTS-an Iya, udah. Ya pasti saja. Sindiran keras buat yang HTS-an. Dan guys, kita gak cuma ngobrol-ngobrol tanpa pertanyaan seperti biasa. Kita mempunyai tabung nyebut orange. Tabung hijau ajaib. Di sini ada seperti biasa 6 pertanyaan yang sudah kita rangkum dan akan kita jawab sebisa kita berdasarkan pengalaman dan pengamatan. Ya, begitu. Oke.
Kita lanjut. Mulai saja. Kita lanjut langsung. Gimana sih? Kita langsung saja Ke sesi Q&A. Oke guys, kita langsung mulai dengan siapa dulu yang lebih dulu? Sweet nggak benar. Gunting kertas batu lah. Gunting kertas apa kali? Tiga. Gunting kertas batu. Lumayan ya. Gunting kertas batu. Jadi aja gunting kertas batu. Gimana sih? Oke. Kita kocok-kocok dulu. Kocok. Siapakah yang menang? Siapakah yang menang? Apakah pertanyaannya? Apakah ini relate dengan Ibu Sumina. Ayo bang. Dia potong kamera. Gak apa-apa guys. Oke. Pertanyaan Pertama, apa pelajaran yang paling berharga yang kamu dapat dari HTS? Sumpah pelajaran yang Iya, paling Allah, berharga. itu harus Gak dasar diucapin. dulu. Apa pelajaran yang paling berharga saat menjalani HTS? Apa ya? Apa ya? Ini sih aku mah paling yaitu ketidakpastian. Betul. Karena kan menjalani HTS itu kita apa ya? Kita gak bisa larang. Kita mau larang udah bukan pacar. Terus mau misalkan nyuruh juga kayak Apa sih? apa gitu kan, nggak punya kedekatan ada kedekatan khusus, cuman kan nggak punya ikatan tuh kayak aku bisa ngelarang kamu gitu teh. Walaupun mungkin ada beberapa orang yang HTS-an tuh kayak gitu kan, kayak saling larang saling ini, tapi kan hakikatnya tuh Gak ya ada dalam apa-apa. dasar apa kamu melarang saya gitu kan. Iya, gitu. Kayak kita pacaran aja enggak, ada hubungan apa Gimana? tunangan misalnya atau apalah gitu, enggak gitu kan, kita kan beda statusnya gitu, terus kenapa kamu melarang saya gitu tuh. Kayak ya udah ya, iya sih benar gitu. Paling pengalaman paling berharga pas lagi jalan HTS itu kayak kita gak bisa ngelarang dia, kita gak bisa ngatur-ngatur dia gitu. Karena ya itu bebas kayak gimana ya? Kan kalau pacaran mah ya kamu pacar saya gitu kan. terus Kamu gak tunangan bebas saya, mengakui itu gitu. Kayak mau ngeklaim dia cowok saya juga kan. Gimana ya? Iya. Jadi kalau HTS-an kan ya gimana? Ngeklaimnya kayak aduh, dia kan belum pacaran sama saya, masih kayak hubungan kayak saling tahu saling suka doang, nggak kayak bener-bener udah punya hubungan gitu sih palingnya. Kalau misalkan pelajaran bisa diambil di HTS itu itu ya gitu. gitunya kita tuh gak bisa bebas melarang atau menyuruh atau gimana gitu. Karena kan emang apa ya, apa mungkin yang HTS-an tuh gak mau diatur ya. Karena aku pernah baca prinsipnya kalau kamu gak mau diatur ya kamu gak boleh pacaran. Karena dalam pacaran kan pasti ada aturan kan, ada aturan-aturan tertentu yang kayak kamu harus batasin pergaulan kamu gitu kan. Bukan berarti menutup pergaulan kan, kayak batasi yang tadinya emang sering komunikasi sama lawan jenis jadi agak sedikit dikurangi. Bukan berarti enggak tapi dikurangi gitu kan. Terus kayak yang tadinya intens physical touch iya, gitu kan, sama harus sedikit dihindari lah kayak gitu kan. Kalau misalkan nggak ada hubungan ya gimana? Nggak ada hubungan, memang nggak ada kejelasan gimana ngaturnya. Kayak misalkan ada satu cowok dekat sama kamu gitu kan, terus si cowoknya itu mau deket sama saya juga kan kamu nggak bisa larang. Kebalikan juga kan, kalau kan ada cowok lagi deket sama aku terus mau deketin kamu juga kan nggak boleh larang. Hubungannya apa? Kamu siapa? Kecuali kamunya mau menjelaskan hubungan tersebut. Kamu gak boleh sama dia, aku suka sama kamu misalnya. Mau gak jadi mau gak jadi hidup dan matiku aja. Ya. Nah sebelum lanjut, kamu tipikal orang yang harus ditembak dulu baru ada kenyataan apa ya? Baru ada hubungan pacaran misalkan. Apa kayak ya udahlah ngalir tiba-tiba ya udah pacaran gitu.
Enggak sih, aku mah harus ada pernyataan. Kan bener ya. Harus ada tanggal ofisial tuh. Iya bener banget, kayak ya haruslah ada, misalkan aku suka sama kamu gitu, ayo kita jadi hubungan yang lebih, itu aja udah cukup begitu buat perempuan mah gitu kan. Kayak jadi ada tanggal di mana kita memulai suatu hubungan gitu. Jadi gak, soalnya pernah kayak ngalir tiba-tiba kita kan pacaran. Ya kapan gitu gimana? Kapan ya pacaran lah gitu tuh. Jadi kan mau menetapkan tanggal jadiannya dia bingung gitu kayak kalau emang udah official nembak mah gitu. Ya gitu lah guys. Gitu. Harus ada pernyataan. Harus ada pernyataan karena hakikatnya cewek itu butuh yang pasti-pasti. Betul sekali. Kalau kamu gak pasti, ada datang orang lain yang pasti kita milihnya yang pasti. Itu guys. Ngapain sama yang gak pasti guys? Secinta-cintanya kita sama yang laki-laki tapi dia kalau gak ngasih kepastian tuh, ya udah kita pasti milih yang udah ada kepastian. Gitu. Karena cinta kan tumbuh dengan sendirinya, anjay. Oke, aduh. lanjut. Seru emang ngomongin percintaan. Aduh, patah hati, percintaan. Patah hati udah pernah diomongin belum sih? Belum, jangan mau. Nanti Episode selanjutnya. Dari aku. Menurut kamu apa sih enaknya hubungan tanpa status atau HTS? Enggak enak. Tapi ini deh, kita ambil dari dua sisi. Ya udahlah, menurut kita adain aja lah gitu. Oke. Adain aja enaknya apa menurut kamu, atau yang ada teman kamu yang pernah curhat ke kamu, oh ternyata HTS tuh ada sisi enaknya ya di sini misalkan gitu kan. Enaknya jadi gimana ya, kalau HTS-an tuh enaknya tuh ya nggak bisa dilarang. Gimana sih ya? Ya gimana ya, kalau kembali HTS aja gitu. masih bebas lah gitu. Iya, jadi kayak laki-lakinya mau sama yang lain ya terserah, aku kitanya mau sama yang lain ya terserah gitu. Ya nggak usah cemburu karena HTS-an. Karena HTS-an. Kayak gitu. Iya sih, Kamu bener. bagaimana? Masih enak. Jadi kayak apa ya, kayak gak ngerti sih deh ya yang HTS-an tuh. Saya pernah gak ya? Kayaknya cuma sekali. Dan Saya itu pun juga. kayak akunya gak nyaman gitu kayak. Iya, kayak itu tuh aku deket sama si cowok itu teh udah 4 bulanan. Tapi ya gitu, kayak ya kita cuma deket. Gak jelas kan. Makan iya, jalan iya, chatan, telepon. Tapi ya kita mau kemana dia ya cuma bilang, udah jalanin aja. Ya mau gimana? Iya kan kalau dia lagi main sama teman cewek terus menurut kita tuh agak berlebihan gitu kan. Komunikasinya kayak mau marah ada siapa gitu kan. Iya. Tapi ya mungkin sisi enaknya ada yang nemenin di saat kita lagi butuh orang. Kayak gitu ya, kayak Ya gitu. apa ya? Apa bahasanya, someone to talk, Cina. Gitu kan kayak kita lagi sendiri, kita lagi butuh teman curhat, teman apa gitu kan. Mungkin si HTS-an ini bisa jadi orangnya gitu kan. Terus penyemangat modern gitu kan, penyemangat kayak good morning, Dan semangat hari ini, udah makan belum, semangat kerjanya gitu-gitu kan. Kadang orang yang lagi di fase butterfly era tuh menganggap itu tuh suatu kesenangan gitu kan, kayak walaupun dia gak ada hubungan sama sekali gitu kan, terlibat apa ya, kata keluar kata itu mah di sisi yang gak enaknya tuh, yang enaknya mungkin itu. Kayak misalkan ada yang nyemangatin, ada yang ngasih nasihat mungkin gitu kan, ada yang dengerin dia pas lagi cerita gitu tuh, kayak jadi mah ada yang nemenin doang berarti kan gitu. Iya gitu. Gak lebih. Iya, cuman kayak ya teman Nemenin. tapi gak jelas. Menurut aku mah lebih banyak gak enaknya. Apalagi buat cewek, apalagi buat cewek gitu tuh, lebih banyak gak enaknya. Karena cewek tuh sebenarnya mah pengen ya kepastian. Terus kan kayak kita meminta waktu dia juga kan susah. Kayak gimana? Kecuali emang sama-sama
si cowoknya juga ya mungkin ada kan kayak aku punya temen dia tuh nyaman banget HTS-an gitu tuh. Tapi di dalam HTS-an itu ya mereka tuh apa ya, seolah-olah saling memiliki gitu tuh, tanpa adanya status pun mereka tuh saling memiliki gitu tuh. Kayak ya udah gitu. Maaf ya, kita bukan nyerang yang HTS-an, cuman emang kita itu kurang suka dan kurang setuju adanya HTS-an gitu. Lebih baik ditinggalkan. Ya Allah, enggak ya Allah. Ya itu mah terserah pada kalian. Tapi menurut saya mah lebih baik. Kalau menurut aku sebelum ditinggalkan, coba minta kejelasan dulu. Kalau emang nggak jelas, ya udah nyari yang lain gitu. Makasih ya Kak. Yang ketiga, sampai dicolok. sobek. Yang ketiga, apa yang paling kamu takuti ketika HTS-an? Takut kehilangan atau takut punya perasaan lebih? Lah, kan HTS-an berarti ada perasaan lebih sih. Ya kalau HTS-an udah pasti ada perasaan lebih. Ya itu mungkin yang pertama yang takut kehilangan. Kayak khawatirnya gini loh. Pasti sih. Khawatirnya gini kalau HTS-an teh kita udah terlanjur jauh mencintai dia, tapi dianya biasa aja gitu. Atau dia malah nantinya sama orang lain gitu kayak aku pernah di posisi dimana aku tuh dijadiin second choice. Itu sakit banget bro gitu kan, kayak jir lah gitu kan. Yang kayak yang aku kira aku tuh satu-satunya, ternyata aku tuh salah satunya gini nih. Tiba-tiba tuh kayak agak lost contact sama aku, tiba-tiba pacaran sama yang lain tuh kayak, nah itu dia. Itulah HTS-nya tuh gak enak tuh dari sananya gitu kayak terus kemarin perhatian yang kamu berikan kepada aku itu apa gitu tuh kayak ya energi saya habis ngomongin HTS kan. Iya, jadi intinya mah karena ada pengalaman begitu jadinya sudah tidak mau HTS. Jadi kayak ya itu apa ya yang paling ditakutin tuh itu ya. Iya, kehilangan ya pasti takut lah, orang kita udah deket banget gitu kan. Udah ya, ngerasa terus deket banget gitu. tiba-tiba dia pergi gitu aja ya gimana. Kita melarang juga, kita kayak ngamuk kenapa kamu ninggalin aku kan, takutnya tuh dia tuh cuma ngomong kan kita emang gak ada apa-apa. Kasih kita hati majelem. Majelem banget Ya Allah gitu. bro, sakit bro, HTS satu sakit bro. Ya mungkin bagi kalian yang masih bertahan, kalian masih Kuat. masih kuat, terus mungkin masih sama-sama bingung mau ngelanjutinnya ke arah mana gitu. Mungkin sama-sama kayak belum siap untuk menjalin komitmen, bisa jadi gitu kan. Yang lainnya Oke, lanjut saja. ya mungkin yang HTS-an tuh yang siap sakit sih ya. Iya. Kalau aku kan gak siap sakit. Aku juga nggak mau. Yang keempat Apa itu? Terus yang terakhir guys. Hah? Iya itu mah nanti aja. Nanti ya yang gimana guys. Ganti pertanyaan. Soalnya yang tadi buat terakhiran guys. Kayaknya seru gitu kira-kira. Apa perbedaan HTS sama pacaran? Ya itulah HTS itu gak ada kejelasan. Kalau pacaran? Kalau pacaran mah ya udah jelas pacaran, ada hubungan. Kayak gitu. HTS kan makan. Ya bedanya sih cuman ada statusnya gitu. Kalau HTS kan gak ada statusnya. Kemana-mana bareng, iya, chatan, telepon, tapi gak ada status pacaran atau tunangan atau nikah atau gimana. Komitmen lain lah. Iya, gak ada komitmen. Kalau pacaran kan ya udah pasti dia kamu milik saya, gitu. Kalau menurut saya perbedaannya emang di status, tapi perbedaan itu tuh mempengaruhi besar menurut aku. Gitu. Terus kan bedanya lagi pacaran tuh apa ya?
ya lebih enak aja menurut aku gitu. Lebih enak dalam hal kita bisa apa ya, kita bisa sama dia tuh misalkan every time gitu kayak gitu teh, tanpa ada kekhawatiran dia bisa jadi sama orang lain gitu tuh. Beda lagi kan kasusnya kalau misalkan HTS dia sama orang lain ya wajar. Kalau pacaran dia sama yang lain kan bisa disebutnya selingkuh dan kita bisa marah, bisa ngamuk gitu. Nah kalau HTS kan ketika orang itu dengan yang lain gimana gitu. Itu sih perbedaannya di status, terus kayak di ya kita enaknya lah, enaknya juga beda, sikap juga pasti beda gitu tuh, beda ya. Yang hasilnya ya pas PDKT tuh selembut apa dia gitu kan, sehalus apa dia memperlakukan kita. Pas pacaran tuh kan pasti ada yang kebuka sedikit lah sisi yang lainnya gitu. Gitu sih guys, HTS sama pacar tuh pasti beda dari sikap dianya, dari sikap kitanya. Terus kan lebih intens juga kalau pacaran kan, kita tahu aktivitas dia tuh lebih intens juga. Tapi gak tahu sih, takutnya ada yang HTS-annya udah sejauh itu gitu kan, udah saling mengenal satu sama lain, bahkan sampai ada temen aku yang sampai keluarganya dia udah tahu gitu kan. Tapi HTS-an, ya syukur-syukur kalau kalian HTS-nya tuh berlanjut misalkan ketunangan bawa ke apa, ya alhamdulillah gitu kan. Tapi kalau HTS-an di ujung-ujungnya ditinggalin mah datang ke saya tuh ditinggalin, kasian bro. Anjir. Episode-nya ini lebih dari 20 menitan gitu. Satu lagi, kedua lagi. Dua sama. Menurutmu HTS itu bisa dibilang hubungan yang sehat atau enggak? Enggak. Sih. Enggaknya di mana? Menurut kamu bagaimana? Dari tadi juga udah dijelasin sebelumnya, enggaknya ya karena emang lumayan menyakiti mental kalau emang kita udah terlalu jauh memberikan harapan dalam suatu HTS tersebut gitu. Kayak ya chatan tiap hari apa gimana, tapi ya kayak udah kita udah nganggap dia tuh dunia kita, sampai kita tuh meluangkan semua waktu kita untuk dia, tapi pada kenyataannya ya dia tuh nggak terlalu kayak gitu juga ke kita gitu tuh. Atau cuma di depan kita dia tuh kayak gitu, ternyata ke yang lain juga sama. Nah itu lebih bahaya, nyakitin mental banget gitu tuh, kayak iya apa ya, makanya aku bilang HTS tuh gak sehat tuh ya kayak gitu. Tapi mungkin kalau di ya itu ya dua kan dua perspektif ya. Sehatnya ya itu bisa sebenarnya bisa naikin apa ya, bisa bikin semangat bisa hidup, bikin bahagia, iya. Bisa bikin semangat hidup. Cuman ya itu kalau nanti udah hancurnya ya nggak sehat gitu. Ya itulah itu dong. Menurut kita berdua ya nggak sehat guys. Tapi ya mungkin menurut kalian yang HTS-an, coba jelasin menurut kalian HTS itu sehat apa enggak gitu. Komen jangan malu-malu guys. Jangan malu-malu guys, sama kita mah ada kita gimana malu. Ini dia guys yang terakhir sebelum kita closing. Mau closing Seru ya, ayo udah ngebahas yang kayak gini. Kasih nasihat. Kasih nasihat untuk kasih nasihat untuk orang yang lagi menjalani hubungan tanpa status atau HTS. Kamu lah, atau yang lain. Oke. Untuk kalian yang sedang menjalani HTS, menurut saya kalau HTS-nya itu lebih dari 4 bulan atau udah lama banget gitu, lebih baik minta kepastian. Mau dibawa kemana? Iya, mau dibawa kemana hubungan kita gitu. Biar enak aja gitu kan ya. Demi kebaikan kalian juga loh guys. Begitu guys. Itu nasihat dari saya. Demi kebaikan, ya nasihat itu tuh. Iya. Begitu. Nasihat sekaligus menyadarkan kalian wahai kaum HTS. Menurut dia nih, mintalah kejelasan. Karena sakit hati banget kalau nanti malah ditinggalin. Berdasarkan pengalaman atau pengamatan? Ya, Dua-duanya. pengalaman dan pengamatan. Pengalaman dan pengamatan. Kalau Kalau menurutmu
Kalau dari saya, nasihat untuk orang-orang yang HTS-an, guys, buka mata, buka telinga gitu deh. Bahwasanya HTS itu gak selamanya indah. HTS itu gak selamanya menyenangkan, guys. Sadar diri, sadar posisi. Mendingan kamu tuh nyadar bahwasanya hubungan kalian itu mau dibawa kemana kalau sudah HTS. Apakah HTS kalian akan menuju jalan pernikahan atau menuju jalan kehancuran? Itu dia. Yang harus kalian pikir itu hubungan kalian kalau lagi jalanin HTS mau dibawa kemana, arahnya kemana, baik buat kamu apa enggak. Jadi kamu tuh harus jangan mikirin disebut pasangan juga bukan ya. Ya anggaplah itu pasangan kamu gitu. Tapi kamunya sakit gitu tuh. Karena ketidakjelasannya ketika orang nanya, Dia kamu siapa? udah ini sama dia official misalkan itu kan, belum HTS gitu kan. Terus kayak ada yang deketin juga kan gak enak gitu tuh. Kita gak bisa ngapa-ngapain gitu. Kalau kita udah pasti kan enak gitu tuh. Gitu guys, mintalah kepastian sih gitu ya. Minta kepastian. Terus kalau misalkan emang dianya belum ngasih kepastian, ya udah kamu aja yang berani nanya gitu. Kita mau gimana ke depannya? Mau pacaran kah, mau tunangan kah, mau gimana kah gitu. Terus bagi kalian yang belum siap menjalin hubungan terus ngajak orang lain buat HTS-an, cuy, kasihan orang yang kalian ajaknya. Itu dia. Kan? Kasihan coy. Ingat orang tuh punya mental, guys. Jangan kalian hancurin mentalnya cuman kalian ajak buat menjalin hubungan tanpa status doang, buat sekedar ngingetin doang mah. Ya udah sih emang gak bisa. Itu juga bisa ya ngerti. Ya gitu lah guys. Emang kalian mau selamanya kayak gitu aja lah. Emang selamanya kalian mau kayak gitu. Ya kayak misalkan HTS gimana ya, hubungan tuh bukan cuma tentang pacaran aja ya, kayak ya udah deh kita temenan gitu kan. Ya itu juga termasuk kepastian buat perempuan lah gitu kan. Bedanya jangan sampai membuat anak orang lain tuh senang tapi dalam kebimbangan lah guys. Iya, jangan digantung bro. Jangan Dengar itu wahai para laki-laki. Maupun perempuan, saya pasti ada yang dua-duanya lah gitu kan. Karena ada aja perempuan yang emang ketika udah ditembak malah dia juga nggak mau gitu teh. Kayak si ada momen dimana perempuan tuh ketika ditembak dia belum punya perasaan lebih, tapi dia tuh gak mau jauh dari si cowok itu gitu. Kan itu juga kurang ajar gitu kan, perempuan yang Iya betul ajar. banget. Dan laki-laki yang gak ngasih kepastian ke perempuan juga itu ya itu tidak dibenarkan. Gitu guys, seru, panjang banget nih episode hari ini, seru banget. Gak kerasa udah 20 menit lebih kayaknya ini. Closing aja kali ya? Itu dia, sudah selesai. Ya sekarang waktunya apa? Kita closing dengan kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Kata Hubungan tanpa status itu hanya untuk orang-orang yang tidak berani berkomitmen. aduh. Tuh sangat tajam sekali. Ya, dari saya kata-kata hari ini, HTS itu kayak makanan enak yang gak ada gizinya. Manisnya tuh cuma di awal aja, tapi gak bakal bikin kamu kenyang. Begitulah guys. Jadi lapar terus gitu. Lapar terus, Lapar terus. pengen makan terus. Pengen makan. Itu guys, semoga ini menghibur kalian. Jangan bosan-bosan untuk subscribe, like, dan share. Kasih tahu ke kalian kalau ada 2 orang gabut yang lagi bikin podcast yang bisa menemani hari-hari kalian. Ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye.